Baik, materi selanjutnya ini akan dibawakan oleh Head of Business Development PT Pelindo, yaitu Pak Hari Wahyudi. Nah, Pak Hari Wahyudi nanti akan menjelaskan materi terkait dengan digital transformation. Halo, selamat malam Pak Hari. Halo, selamat malam Mas Asti. Selamat Ya, malam baik. semuanya. Baik, Pak Hari, silahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih waktunya teman-teman. Ini semangat sekali ya. Belajar digital ini sangat berharga teman-teman. Jadi nanti banyak sekali penerapannya. Di sesi ini saya mau cerita aja ya, cerita pengalaman bagaimana selama di dunia pekerjaan saya bersentuhan dengan hal-hal yang terkait dengan proses bisnis gitu ya, kemudian dengan teknologi khususnya IT dan sebagainya. Saya mulai kerja sejak 1 Juni 2005, jadi 16 tahun yang lalu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang masih mahasiswa, itu kesempatan yang sangat baik untuk mulai menyiapkan diri ya, khususnya keterampilan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Jadi sekedar kenalan, saya dari UGM di jurusan Teknik Industri. Pertama kali 1 Juni 2005 datang ke Pulau Gadung, diminta untuk melakukan interview. Waktu itu user dari dealer Suzuki ya di Pulau Gadung, dan juga melakukan interview dengan GM-nya, mendesain proses bisnis, kemudian diminta mengkonfigurasi waktu itu sistem Oracle ya. Teman-teman mungkin pernah tahu Oracle, SAP. Itu Oracle satu sistem yang waktu itu pertama kali saya konfigurasi untuk menjalankan proses bisnis perdeleran ya. Ada service, ada penjualan unit, penjualan spare part. Saya juga pernah, kalau teman-teman dulu pernah kenal Balik, mungkin itulah dulu di Sigma Chip masyarakat saya bekerja. Kemudian Metrodata, Coca-Cola, Accenture. Jadi saya dikonsultan ke user, kemudian konsultan lagi. Sekarang saya mencoba membantu BUMN untuk bisa memiliki proses bisnis yang modern dengan teknologi khususnya ya. Saya perkenalkan teman-teman ini dengan salah satu industri. Kalau teman-teman lihat di sini ada pelabuhan. Nah, di sini saya sekarang bekerja. Ada gambar kapal ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kapal datang dari negara lain atau dari pulau lain merapat ke pelabuhan. Itu ada kapal kecil tuh yang memandu ya untuk bisa merapat ke dermaga. Di dermaga kemudian di situ kontainernya ataupun kargonya diangkut, dibongkar atau dimuat. Kalau kita mau kirim berarti dimuat, kalau kita mau diimpor misalnya itu dibongkar. Jadi di sini ada alat-alat, kalau teman-teman lihat di pelabuhan, ini kren-kren besar ya, ini adalah alat bongkar muat. Ada juga terminal di sini kendaraan, kalau kita kirim mobil antar pulau ataupun kita ekspor mobil atau impor mobil, itu selalu di sini ada namanya khusus untuk terminal kendaraan, diangkut dengan kapal ro-ro. Nanti satu persatu ini dinaikkan ke kapal, juga diturunkan dari kapal. Kemudian di area dermaga di sini di tengah ini ada tumpukan kontainer. Kargo juga misalnya untuk kilang minyak atau storage minyak ya, untuk penimbunan minyak. Kontainer kalau barang-barangnya memang yang bisa dikontainerkan, ataupun alat-alat seperti traktor gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada di traktor gede-gede dari pelabuhan, itu diangkut dengan kapal-kapal khusus seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah proses bisnis ini teman-teman, mulai dari kapal standar, kemudian dibongkar, ditumpuk di lapangan, kemudian diangkut lanjut keluar jalan raya nih ke tujuan dari kargo. Itu harus disampaikan ke siapa, apakah ke pabrik ataukah ke dealer ataukah ke gudang gitu ya. Nah, semua ini kalau di dunia industri itu teman-teman nanti ada dua perannya, mempelajari proses bisnis, atau biasanya nanti kalau di dunia implementasi sistem digital ataupun IT itu ada fungsional. Jadi teman-teman yang tidak suka dengan
programming misalnya bisa berperan sebagai functional analyst, jadi mempelajari proses bisnis, mendesain prosesnya, nanti bekerja sama dengan teknis programmer untuk membangun sistemnya. Mulai dari tadi mendesain formnya seperti apa, kemudian proses flow-nya, kemudian API-nya, integrasinya ya, reportnya, seterusnya sampai dengan dashboard misalnya untuk tampilkan di dashboard. Ya, ada juga peran-peran fungsional analis. Ada juga tadi technical mungkin lebih identik dengan coding gitu ya. Ada juga yang punya kelebihan dia bisa memahami fungsional namun dia juga bisa coding. Itu namanya techno-functional biasanya. Nah, sekarang spesifikasi spesialis banyak dicari. Kalau techno-functional itu biasanya ya dihargai lebih biasanya dibandingkan misalnya dengan orang yang hanya bisa coding gitu atau hanya yang bisa proses bisnis gitu. Ada kombinasi skill yang teman-teman bisa kuasai juga di proses bisnis dan juga di pemrograman. Ini saya akan bercerita tentang industri pelabuhan. Kita sekarang di era COVID, disrupsinya kalau teman-teman lihat kemarin jalan raya sempat sepi ya waktu COVID dan sekarang sudah ramai sekali. Kalau teman-teman lihat tol-tol yang arahnya ke arah pelabuhan itu sangat padat, isinya adalah truk tronton yang bawa 2 kontainer, kemudian truk minyak juga ya, kemudian truk carrier juga untuk parcel-parcel kecil juga banyak sekali, udah ramai sekali. Pelabuhan itu memang sektor yang kritikal bagi negara, tidak boleh berhenti walaupun disrupsi pandemi ya. Untuk pekerja-pekerja yang ada di lapangan memang selalu harus masuk ke lapangan, melakukan kegiatan tadi bongkar muat. Kemudian untuk pekerja-pekerja yang biasanya di office itu sebagian itu ke kantor dan sebagian di work from home. Jadi untuk fungsi-fungsi IT biasanya lebih mudah dilakukan work from home. Ini operation artinya tadi di lapangan, di dermaga, ini nggak boleh berhenti. Kalau bukan berhenti, ekonomi kota pasti akan terganggu ya. Itu satu. Yang kedua, ini tentang pelabuhan. Jadi kalau teman-teman mungkin belum banyak mengenal pelabuhan, pelabuhan itu ada fasenya, ada tingkatannya ya. Ada yang awalnya itu hanya menyediakan lahan, kemudian di situ membangun dermaga, kemudian si pelabuhannya hanya sebagai tuan tanah, jadi menerima pendapatan dari para pengelola kegiatan bongkar muat di pelabuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terminal operator. Selain dia juga menguasai lahan, dia membangun dermaga dan fasilitasnya, peralatan bongkar muat, dan juga dia mengoperasikan. Jadi hampir seluruh kegiatan terminal itu dilakukan oleh di pelabuhan itu, namanya terminal operator. Kemudian yang paling tinggi adalah ini yang ecosystem player. Jadi kalau teman-teman lihat pelabuhan itu, dalam itu banyak ya. Ada trucking company, ada warehousing, ada tadi pelabuhan itu sendiri, ada perusahaan bongkar muat dan sebagainya. Itu kalau semua dikelola oleh satu entitas pelabuhan itu kita sebut itu ekosistem. Kita menyatukan. Disinilah tadi teknologi digital itu sangat peran sebenarnya di ekosistem karena harus menyatukan data ya. Proses bisnisnya diintegrasikan, datanya disatukan sehingga semua proses end to end itu bisa dilakukan dengan mudah. Ini satu kasus di mana teknologi IT itu diterapkan untuk proses budgeting. Kalau teman-teman lihat biasanya kita membuat budget ya. Kalau di perusahaan itu budgetnya tahunan. Dan selama bulan Januari sampai dengan Desember itu kan kita menggunakan budget. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya masih tradisional, proses budgeting maupun penggunaan budget itu masih pakai Excel. Pengajuannya, approval-nya gitu ya, mesti dikontrol secara manual. Nah, bagi teman-teman yang menguasai teknologi digital maupun IT itu bisa menciptakan solusi untuk mengotomasikan tadi proses budgeting, pengajuan budgeting, kemudian approval budgeting,
ya sampai dengan nanti reportingnya, sehingga semuanya dari awal sampai akhir itu bisa di tracking di dalam sistem. Kemudian di sini kalau saya lihat kan di sini ada garis merah. Jangan lupa kalau kita membuat suatu sistem harus ada audit trailnya. Nah, disinilah di korporasi itu sebuah sistem transaksional, dalam hal ini contohnya adalah budgeting system, dia bisa melacak transaksi ini akan dilakukan kapan, oleh siapa, gitu ya, sehingga selalu ada auditor yang akan memeriksa ya, karena laporan keuangan itu setiap tahun kan harus dicek. Di sini akan diperiksa transaksinya oleh siapa, kapan, valid atau tidak, seperti itu. Ini saya gambarkan satu contoh di Pelabuhan Pontianak. Kalau teman-teman ada yang tinggal di sekitar Pontianak, melihat Pelabuhan Pontianak sekarang mungkin sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum 2012 yang lalu ya. Banyak sekali masalah di sana, misalnya lapangannya ruh, kemudian barang tidak bisa keluar pelabuhan, truk masuk pelabuhan ngantri, mengular sampai jalan, yang akan bersandar di pelabuhan yang ngantri di tengah laut, hari-hari tidak dilayani. Itulah kondisi sebelum dilakukan transformasi pelabuhan di Pontianak ini, yang saya ambil contoh ini, tidak hanya transformasi teknologi, namun juga transformasi people ya. Orang-orang pelabuhan yang tadinya melakukan kegiatan-kegiatan pelabuhan dengan cara tradisional, dengan cara manual, itu kita ajarin cara-cara baru, misalnya menggunakan Excel. Ini sebagai langkah pertama, ini kejar paket kalau kita lihat di sini, menggunakan Excel untuk mencatat kegiatan bongkar muat yang tadinya menggunakan kertas ya di lapangan, nanti diganti menggunakan Excel, kemudian nanti ditingkatkan lagi. Di tingkat tertinggi adalah menggunakan device, pakai mobile device yang otomatis nanti kegiatan bongkar muat itu bisa dicatat, datanya terkirim ke database, kemudian prosesnya bisa dilakukan dengan lebih cepat ya. Di sini kalau kita lihat ada aspek fisik dan juga aspek non fisik atau sistem atau digital. Di sini untuk menyatukan semuanya, ini disampaikan oleh Mas Billy, kan yang teman-teman mungkin menjadi project management gitu ya di sini, ataupun peran leadership, ini bisa menjadi project manager di dalam satu proses transformasi sebuah proses bisnis ya, contohnya di pelabuhan ini. Kalau kita lihat apa sih dampak dari transformasi, kalau kita lihat di sini selalu harus kita ukur before dan after. Kondisi sebelumnya seperti apa kita ukur, oh ini truk kemasnya 170.000 ya, setelah 7 tahun, 6 tahun berjalan, dampaknya baru terasa ya, produktivitas meningkat, prosesnya lebih cepat, pemilik barang juga bisa mendapatkan barangnya tepat waktu dengan harga yang lebih murah. Nah, seluruh proses ini dilakukan secara tadi disebutkan adalah terstruktur, kemudian koordinasi, ya, catat, terukur. Ini saya perkenalkan mengenai kalau teman-teman pernah baca gitu ya, sekarang ada National Logistic Ecosystem, inisiatif pemerintah yang sekarang sedang digalakkan untuk menyatukan proses bisnis dari ini, proses sebelum clearance. Clearance ini adalah proses ini ya, di bea cukai. Jadi sebelum clearance, kemudian proses di clearance untuk pengeluaran barang di bea cukai, pengangkutan barang di pelabuhan, keluar pelabuhan, masuk ke dalam gudang, kemudian masuk ke pabrik, semua akan disatukan melalui platform yang namanya National Logistic Ecosystem. Nah, pelabuhan dalam hal ini di bawah ini adalah salah satu aktor pelaku bisnis ya, yang proses bisnisnya harus disambung ke situ. Teman-teman di sini nanti ada yang berperan mungkin bekerja di cukai, bekerja di gudangan, di pemilik truk, sebagainya. Ini harus membangun sebuah solusi digital untuk bisa menyatukan proses bisnis tersebut. Ini hanya gambaran apa namanya besar ya, bagaimana pemerintah ingin menyatukan seluruh instansi perdagangan. Dalam hal ini regulatory platform di sini sebelah kiri,
Ini adalah platform-platform digital yang dimiliki oleh pemerintah, baik dari Kementerian Perdagangan, Investasi, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, pemerintah daerah, itu tuntut untuk bisa menyatukan proses bisnisnya dalam perdagangan antar pulau maupun ekspor melalui suatu platform digital yang teman-teman mungkin nanti bisa kontribusi di situ. Membuat websitenya, membuat database-nya, membuat aplikasinya, dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat sekarang teknologi digital yang salah satu yang promising, yang menjanjikan itu dalam hal flow of document ya teman-teman, itu ada blockchain. Blockchain itu kalau saya lihat memiliki kemampuan untuk menyimpan data dengan sangat kuat ya, dengan sangat kuat security-nya dan juga sangat cepat prosesnya untuk bisa proses peer to peer itu juga sangat efisien, sehingga solusi ini bisa diselesaikan yang tadinya misalnya pengiriman dokumen ekspor import ini bisa 5-10 hari, dengan teknologi baru ini bisa diproses dengan cepat dalam 20 detik melalui distributed application berbasis blockchain. Jadi lagi-lagi yang paling penting di sini di dalam proses transformasi digital, kita juga harus siap, teman-teman khususnya yang masih sekolah. Ini saya yakin sudah memiliki mindset digital ya. Kalau pun belum, mulai untuk mengidentifikasi kira-kira spek up yang perlu dimiliki dalam hal mindset ya. Yang pertama growth mindset, jadi kita harus suka menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah. Itu satu. Jadi sebuah solusi itu datang dari ada dua. Satu adalah kita menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah kita melihat opportunity atas suatu kondisi sehingga kita bisa meningkatkan kondisinya menjadi lebih baik melalui sebuah solusi berbasis digital. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman pernah belajar project management, cara lama biasanya urutan ya membangun sebuah produk digital itu mulai dari business requirement dulu, habis itu desain, functional design, seluruhnya harus selesai dulu, baru testing, seluruhnya selesai dulu, baru nanti diintegrasi misalnya gitu. Nah, di era digital ini harus lebih agile, lebih cepat gitu ya. Satu requirement ya end to end gitu. Begitu selesai nanti garap yang requirement kedua terus gitu ya. Siklusnya lebih cepat, lebih efisien, sehingga produk ataupun solusi yang dikembangkan itu bisa cepat diuji ke user ataupun ke market ya. Itu harus agile. Kemudian integration. Jadi tadi kalau kita melihat sebuah proses bisnis itu flow-nya dari awal ke akhir ya, mindset lama biasanya melihat aku hanya melihat bagian tertentu saja gitu. Tapi kalau sekarang di dunia digital kita harus bisa melihat itu secara end to end. Permasalahan apa sih yang dihadapi oleh user ataupun oleh pelanggan ya, misalnya ternyata misalnya kalau di suatu bidang tertentu kita sulit untuk mendapatkan katakanlah laporan yang terpercaya, berarti laporan itu adalah ujung dari sebuah persoalan proses gitu ya. Jadi proses awalnya harus dibenerin, harus dilihat, data inputnya juga harus dilihat, flow-nya juga harus dilihat, sehingga semuanya terintegrasi. Itu yang terakhir mungkin ya, kalau dulu mungkin orang cenderung mengambil spesialisasi yang mungkin sangat isolated ya, sendiri gitu. Nah sekarang kita dituntut untuk mau bekerja sama ataupun ngobrol ya, istilahnya ngobrol dengan bagian-bagian yang terkait lainnya, sehingga apa yang kita usulkan dalam sebuah pemecahan masalah menggunakan solusi digital itu jadi secara kolaborasi. Jadi kekurangannya bisa
langsung bisa di feedback, diketahui, dibenerin, sehingga solusi yang dikembangkan pun bisa lebih cepat untuk time to marketnya lebih cepat. Mungkin saya akhiri sharingnya di sini, mungkin lebih banyak diskusi. Silakan saya kembalikan ke Mbak Asti. Baik, terima kasih Pak Hari atas materinya. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman melalui form yang sudah dikirimkan tadi ya teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya lewat chat juga saat ini sudah dibuka. Oke, ini pertanyaan pertama dari Kak Dikvan. Apa yang melatar belakangi dari mergernya IPCC dan IPCM pada tahun lalu, Pak? Dan untuk sekarang, dampak untuk model bisnisnya itu bagaimana ya? Ya, IPCC itu IKT, itu kalau di kami itu adalah terminal kendaraan tadi ya, terminal RoRo untuk pengiriman maupun pembongkaran kendaraan dari dan ke dermaga ya. IPCM itu untuk kapal, layanan kapal. Kalau tadi teman-teman lihat kapal yang besar, terus di depannya ada kapal kecil, itu jadi merapatnya kapal ke dermaga itu dilayani oleh kapal Pandu dan Tunda tadi. Jadi dua perusahaan tersebut di Pelindo memang sekarang masih sendiri-sendiri ya, masih beroperasi, jadi tidak digabungkan karena model bisnisnya memang berbeda ya. Satu marine services, jadi untuk layanan kapal, yang satunya lagi car terminal. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Anissa. Pak, izin bertanya, apakah bagi yang menguasai bahasa asing seperti Mandarin dan Inggris dapat menjadi skill tambahan dalam bersaing di dunia industri selain memahami sistem operasional dan lain-lainnya? Terima kasih. Ya, bahasa itu kunci pengetahuan ya. Bahasa apapun yang kita kuasai, itu pasti ada aplikasinya ya. Apalagi di sekarang ya, China kalau kita lihat itu luar biasa ya. Di dunia pelabuhan pun mereka juga masuk ke mana-mana ya, ke Afrika, ke Indonesia, dan mereka investasi di situ. Nah, biasanya mereka membutuhkan memang counterpart ya, atau user yang menguasai bahasa Mandarin biasanya, karena lebih mudah untuk mereka berkomunikasi. Misalnya katakanlah yang scope tadi terkait digital adalah membangun aplikasi terminal gitu. Mereka akan lebih senang kalau punya orang yang memahami bahasa mereka secara langsung. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Raffi. Pak, izin bertanya, di masa pandemi saat ini, strategi bisnis apa yang sangat berguna untuk bertahan di era pandemi yang belum diketahui sampai kapan selesainya? Iya, pandemi ini kalau kita bisa bilang ya, itu mempercepat proses digitalisasi. Kalau saya rasakan di industri, di pelabuhanan pun, yang dulu kalau kita mau implementasi solusi berbasis IT ataupun berbasis digital itu kan urgensinya kurang ya, karena orang dengan cara fisik pun udah cukup gitu, datang ke kantor, nongol fisik pun cukup. Tapi kemarin kondisi pandemi ini semua dipaksa untuk remote working misalnya ya. Jadi model bisnis itu dituntut untuk transform, berinovasi. Yang tadinya berbasis fisik harus dilakukan berbasis online ya. Contohnya absensi lah misalnya. Yang tadinya kita harus datang ke kantor, scan wajah ataupun fingerprint. Nah, dengan adanya ini kita harus mengembangkan remote absence ya. Jadi dengan aplikasi mobile kita bisa absen dari rumah. Contohnya itu. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Tessa. Saya mau bertanya, kebetulan saya bekerja di bagian logistik, jadi saya sangat senang nih dengan penjelasan Bapak. Apa ya yang harus ditingkatkan atau dipelajari untuk bisa menjadi IT di bagian pelabuhan? Ya, IT itu sifatnya universal. Kalau menurut saya universal, jadi bisa masuk ke mana aja. Saya pengalaman kerja dulu diminta untuk membangun aplikasi berbasis Oracle di dealer, habis itu ke telco. Kalau teman-teman lihat PT Tri yang bergabung dengan Indosat dulu, awal berdirinya saya ikut membuat sistemnya untuk carding ya, untuk distribusi kartu gitu, tahun 2006 waktu itu.
Di telco bisa untuk distribusi logistik kartunya ya, prepaid card itu, SIM card itu kan butuh proses bisnis juga ya. Kemudian di manufacturing waktu itu pernah kalau teman-teman masak di rumah itu panci ya, panci Jawa gitu. Nah itu pabriknya ada di Pandaan dulu. Mulai dari lempengan aluminium sampai dengan produk panci itu di dalamnya proses bisnisnya di-enable dengan SAP waktu itu. Kemudian kalau teman-teman lihat Trakindo itu untuk pembelian dan penjualan alat berat juga pakai SAP. Nah, IT juga ya di situ. Kemudian AC Hardware, Informa itu juga retail sistemnya dulu saya implementasi di sana. Kemudian di apapun ya, jadi IT itu universal, mau di pelabuhan sama aja. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya adaptasi terhadap pemahaman proses bisnis di industri tersebut ya, karena industri satu dengan lainnya itu punya kekhususan. Kalau teman-teman di telco, teman akan mengetahui apa kekhususan dari sisi cara telco itu mencatatkan pendapatan dibandingkan dengan misalnya di pelabuhan ataupun di pabrik gitu ya. Ada. Jadi open mind aja, nanti di situ ditugaskan di satu proyek baru atau mendapatkan proyek baru kalau kita punya perusahaan, pelajari proses bisnisnya. Di situ kesempatan kita menyerap berbagai pengetahuan proses bisnis di macam-macam industri. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Wahyu. Izin bertanya Pak, bagaimana Pelindo menghadapi transformasi teknologi yang kian berkembang? Nah, betul. Pelindo itu perusahaan berbasis infrastruktur ya. Jadi sangat berat investasinya itu di CAPEX ya. CAPEX itu capital expenditure untuk membangun fasilitas fisik seperti dermaga gitu ya, jalan, lapangan gitu. Sehingga industri seperti pelabuhan ini termasuk industri yang lambat dalam merespon transformasi digital gitu. Nah, apa yang membuat pelabuhan itu harus ikut cepat berubah itu adalah tuntutan dari perkapalan, pelayaran ya. Karena pelayaran itu ditarget dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau dari satu negara ke negara itu ada target waktunya, sehingga mereka itu harus cepat bongkar, cepat muat, dan cepat berangkat segera gitu ya. Nah, pelabuhan itu customer-nya adalah shipping line gitu, sehingga tuntutan dari shipping line ini untuk makin efisien, karena kan salah satu komponen biaya terbesar shipping line adalah bahan bakar ya. Makin efisien, pelabuhan itu harus menerapkan teknologi-teknologi yang memungkinkan kegiatan bongkar muat di dermaga itu lebih cepat gitu. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari teman-teman yang mengirimkan di kolom chat dari Kak Jasmine. Izin bertanya Pak, apakah di bagian pelabuhan atau di Pelindo ini kerjanya tim IT itu secara individual atau lebih berkelompok? Oke, Jasmine. Di era sekarang kerja kelompok itu sangat dibutuhkan ya, Jasmine. Jadi kemampuan soft skill untuk bekerja dalam tim itu kalau bisa diasah ya sejak masih mahasiswa. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri gitu. Semua apakah nanti menjadi anggota tim atau menjadi ketua kelompok tim dalam satu proyek apapun pasti akan bekerja secara kelompok. Baik. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Dandi. Bahasa pemrograman yang dominan dipakai di perusahaan Pelindo itu apa ya Pak? Oke, jadi kalau di perusahaan besar seperti Coca-Cola, Pelindo itu ada dua sistem aplikasinya ya. Satu yang Edge itu artinya udah jadi ya, seperti tadi saya ceritakan ada SAP, ada Microsoft Dynamics, ada Oracle, itu package software. Nah, bahasa pemrogramannya kan itu program udah jadi ya. Biasanya kalau programmernya itu dituntut untuk menguasai SQL ya, SQL ya, atau PL SQL ya, atau form builder misalnya, atau khusus untuk ya PL SQL, form builder, SQL untuk database itu biasanya banyak dibutuhkan. Namun untuk aplikasi-aplikasi yang custom development atau in-house development itu ya macam-macam. Kalau memang aplikasinya web yang dibangun ya programming untuk web, HTML misalnya.
Kalau bikin database ya pakai SQL itu. Ya, baik. Ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi berhubung waktunya terbatas ya teman-teman. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Hari. Ya. Ini pertanyaan dari Kak Angel. Menurut Bapak sendiri, Bapak sekarang lebih membutuhkan pekerja digital yang seperti apa ya? Ya, saya sekarang sedang tertarik untuk melihat tren-tren yang ke depan akan banyak mendisrupsi industri-industri ya, khususnya pelabuhan seperti blockchain tadi. Saya sedang belajar blockchain atau distributed ledger technology ya, DLT-nya. Cuma nggak terlalu ke cryptocurrency ya, lebih ke bagaimana blockchain itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai problems di logistik, di pelabuhanan gitu. Satu, yang kedua analytics ya, analytics kami sangat concern dengan data. Jadi di situ ada artificial intelligence, ada machine learning, itu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah big data yang sangat powerful untuk industri seperti pelabuhan ini, karena pelabuhan kan sebenarnya network ya, network negara ya, network antar pelabuhan, network antar negara. 90% perdagangan dunia sekarang masih melalui laut, dan Pelindo kalau di Indonesia sudah menguasai 95% market ya untuk peti kemas. Jadi data dari semua transaksi itu sangat penting untuk dibangun dengan teknologi yang terakhir ya, mungkin itu. Ya, baik. Mungkin sebelum mengakhiri sesi Pak Hari malam ini, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang baru mulai meningkatkan skill nih Pak di dunia digital? Ya, yang pertama teman-teman harus selalu seimbangkan dua skill, satu soft skill, satu hard skill. Kalau soft skill tadi udah oleh Mas Billy udah disampaikan ya, namun perlu diasah lagi kemampuan teman-teman bekerja dalam tim, kemudian problem solving skill, kemudian leading the team. Nah, karena leading the team, teman-teman nanti akan leading the changes. Makin teman-teman bekerja, makin lama banyak hal yang teman-teman harus pimpin satu aspek tertentu untuk changes from current situation menuju to be unpredicted situation. Jadi leading changes itu membutuhkan leadership skill di teman-teman. Nah, di kampus asah itu. Selain dari technical skill, tentunya digital skill yang tadi teman-teman akan pelajari itu sangat bermanfaat. Mbak Asti, makasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hari atas penyampaian materinya dan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman.